Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami rindu sepanjang hari ini, kami terus dituntun dan diarahkan oleh kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Love Beyond Reason. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 8, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jenny, seorang anak gadis kecil, melihat sebuah kalung mutiara plastik di sebuah supermarket. Hatinya sangat mendambakan kalung mutiara plastik seperti itu. Ketika beberapa hari menjelang hari ulang tahunnya, ayah Jenny berkata, "Apa yang kamu inginkan untuk hadiah ulang tahunmu?" Dengan semangat dan tanpa pikir panjang, Jenny langsung berkata, "Aku mau kalung mutiara seperti yang aku lihat di supermarket." Sang ayah tahu persis apa yang menjadi kerinduan anak gadis kecilnya. Namun sang ayah memiliki ide lain. Pada hari ulang tahunnya, sang ayah malah memberikan sebuah kalung mutiara yang asli dan sangat mahal harganya, karya sebuah desainer ternama. Seperti itulah cinta Bapa Surgawi kepada kita. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Orang kusta yang ditemui Yesus di Matius pasal 8 datang dan hanya merendah sebab takut memohon. Dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Coba kita berhenti sejenak dan renungkan apa yang terjadi bagi orang-orang kusta pada zaman itu. Orang-orang kusta dilarang untuk tinggal dan bergaul bersama orang-orang yang sehat. Bahkan terhadap keluarganya sendiri, dia tidak diizinkan untuk tinggal bersama. Dia harus diasingkan dan disingkirkan jauh dari komunitas yang lain. Mereka tinggal menyendiri, mereka seperti di penjara, namun tanpa ruji-ruji penjara. Mereka tidak diperkenankan berbicara dengan siapapun, apalagi bersentuhan tubuh. Ketika orang kusta itu hendak jalan melewati sebuah kerumunan orang, mereka harus berteriak-teriak, "Najis, najis," agar semua orang menyingkir. Coba bayangkan dan renungkan hidup di dalam kondisi dan keadaan seperti orang kusta. Betapa berat dan menyedihkannya hidup yang demikian. Biar bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hasrat untuk bersentuhan dan disentuh, bersosialisasi dengan orang-orang lain. Orang kusta yang datang dan sujud menyembah Yesus seperti yang dilukiskan di Matius pasal 8, sesungguhnya telah melanggar adat istiadat Yahudi, sebab dia datang dan berbicara dengan orang sehat, bahkan seorang rabi atau nabi yang disegani, seperti pandangan orang saat itu terhadap Yesus. Namun lebih lagi, ketika orang lumpuh itu berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kemudian Yesus mengulurkan tangannya
dan menjamah orang itu serta berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tuhan sebenarnya cukup hanya berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Namun Dia sampai mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Kenapa Tuhan merasa perlu untuk sampai mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu? Itulah cinta Tuhan. Dia memberi lebih dari apa yang kita mampu pikirkan dan bayangkan. Tuhan tahu apa yang sangat kita rindukan dan perlukan. Orang kusta itu bukan hanya perlu kesembuhan, dia pun perlu pemulihan sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai sampah yang disingkirkan. Itulah penggenapan apa yang di 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9 katakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Sahabatku, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali diajar, diingatkan, dan disadarkan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Betapa besar kasih-Mu untuk setiap kami. Ajar kami untuk terus mensyukuri dan terus hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.